Assalamualaikum. Selamat malam semua. Malam. Selamat Malam. 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 Terima Selamat kasih. malam. Terima kasih yang udah Selamat hadir di malam. Zoom produk malam hari ini yang diadakan oleh HTMI Power, dan semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu ya Bapak Ibu. Perkenalkan, saya dengan Retina yang akan memandu acara Zoom produk malam hari ini dari awal sampai akhir. Oke, baik. Sebelumnya saya ingin berkenalan dong, ini dari mana aja Bapak Ibu, boleh di chat di chat room-nya. Wow, halo selamat malam dari Manado, Ibu Ina ya. Oh, dari Bandung, Ciberem, dari Kak Agnes, dari Bogor, Kota Depok, Palembang. Halo Palembang, dari Bandung lagi. Wow, Bandung Timur banyak ya Bandung. Bogor, Jaksel. Halo dari Jaksel, Buah Batu. Buah Batu tuh Bandung ya. Oke, dari Parung Panjang. Oh, halo Bu Reni. Dari Meruya, dari Bandung, Bogor, Ciracas. Wow, dari Kalimantan Barat. Halo, Bunyi Mas. Ya, halo, Bandung, Raja Wali, Majalengka. Banyak sekali malam hari ini ya Bapak Ibu yang hadir dari Padalarang. Wah. Oke, Bapak Ibu, sebelum acara malam hari ini, mari kita berdoa dulu agar acara hari ini lancar dan kita mendapatkan manfaat dari Zoom produk malam hari ini. Mari berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Nah, Bapak Ibu semuanya, akhir-akhir ini kan kita banyak membaca berita atau mendengarkan atau melihat di TV bahwa akhir-akhir ini ada beberapa penyakit yang sangat ramai diperbincangkan, yaitu cacar monyet ya, Bapak Ibu, dan ini agak membuat khawatir kita semua. Tapi alhamdulillah beruntung bagi Bapak Ibu yang malam hari ini hadir di Zoom produk malam hari ini, karena kita akan mendengarkan pemaparan mengenai cacar monyet ini dan bagaimana pencegahannya. Oleh karena itu, silahkan mencari tempat duduk yang nyaman untuk mendengarkan Zoom produk malam hari ini dan siapkan buku catatan. Jika nanti ada pertanyaan, bisa langsung di chat di kolom komen. Namun sebelumnya, sebelum kita masuk ke materi Zoom, mari kita berkenalan dulu dengan Atomi. Siapa sih Atomi ini? Oke, Bapak Ibu semuanya udah pada tahu belum sih siapa di balik Atomi itu? Nah, yang pertama adalah Kolmar Korea. Ini adalah salah satu perusahaan yang ada di balik Atomi. Kolmar Korea merupakan maklon terbesar nomor 2 di Korea yang udah berusia 100 tahun lebih dan sudah mendistribusikan banyak sekali produknya di dalam maupun di luar negeri. Produk-produk yang dihasilkan juga sangat luar biasa sekali ya Bapak Ibu dan terkenal di mana-mana. Apa sih produknya? Mari kita lihat dari slide selanjutnya. Nah, dari slide ini Bapak Ibu bisa melihat produk-produk apa aja yang diproduksi oleh Kolmar. Di situ ada Laneige, Lancome, SK2, Shiseido, Chanel, Sasa, Misa, dan banyak lagi. Ini Bapak Ibu di sini pasti ada yang sudah pernah memakainya ya sebelum mengenal Atomi atau mungkin melihatnya di mal-mal besar dan biasanya ada di iklan YouTube, media sosial, dan TV. Harga-harganya juga ini sangat tinggi ya Bapak Ibu. Pasti udah tahu semua ya. Oke, next. Nah, ini adalah perusahaan kedua di balik Atomi, yaitu KRI Korea, Korean Atomic Energy Research Institute. KRI sebuah lembaga penelitian yang didirikan pemerintah yang sejak tahun 1959. KRI ini merupakan salah satu lembaga yang berorientasi penelitian profesional tenaga nuklir yang ada di Korea Selatan. Oke, next, Pak. Nah, ini adalah foto dari pabrik Kolmar BNH yang berlokasi di Sejong, Korea Selatan. Perusahaan Kolmar BNH ini adalah perusahaan yang didirikan bersama Kolmar Korea dan KRI. Oke, next Pak. Produk Atomi sendiri mempunyai motto yaitu absolute quality dan absolute price, di mana di Korea sendiri terdapat 500 produk yang sudah diproduksi dan dipasarkan. Sedangkan di Indonesia terdapat 126 produk yang terbagi menjadi 5 kategori. Yang pertama adalah produk kesehatan, produk kecantikan, produk perawatan
rambut dan tubuh, produk kebutuhan rumah tangga sehari-hari, dan produk makanan. Oke, next. Nah, berikut adalah contoh perbandingan harga produk yang diproduksi oleh Kolmar. Bisa dilihat ya Bapak Ibu di situ dengan harga dan isinya yang berbeda dengan kualitas yang sama karena produknya diproduksi oleh Kolmar. Oke, next. Ini adalah contoh yang lain, ada sunscreen dan lip balm. Ini lip balmnya dari Dior dan sunscreen dari L'Occitane. Oke, Bapak Ibu semua. Bapak Ibu semua udah melihat kan betapa besar dan bagusnya perusahaan Atomy ini. Dan untuk Zoom produk bedah malam hari ini, temanya sangat spesial karena kita akan membahas topik yang sedang ramai diperbincangkan akhir-akhir ini, yaitu cacar monyet. Dan bagaimana cara pencegahannya. Oke, sekarang mari kita sambut narasumber kita malam hari ini, yaitu Ibu Sylvia Sulaiman. Silakan, Bu Sylvia. Halo, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, Bapak Ibu. Malam juga. Malam, Bu Sylvia. Malam, Bu Selamat malam. Malam, Bu Sylvi. Selamat Malam, Bu Sylvi. Malam, Bu Sylvi. Ya, malam semuanya. Bapak Ibu sudah pada makan belum nih? Sudah. Soalnya hari ini Baru dia mau makan. Sudah makan Baru ya? mau makan. Oke. Kenapa sih saya tanya begitu? Bukan mau takdir makan, bukan. Tapi saya mau warning dulu nih, ya. Kenapa? Karena hari ini akan saya jelaskan ini, Bapak Ibu. Ada beberapa gambar yang mungkin bikin Anda nggak nafsu makan. Jadi tadi saya sudah warning duluan ya, gitu Bapak Ibu ya. Nah, Malam. malam. Oke, salam kenal buat Bapak Ibu semua yang mungkin kita baru bertemu pertama kali. Perkenalkan, nama saya Sylvia Sulaiman, Bapak Ibu. Saya bukan dokter, ya. Jadi Bapak Ibu jangan pikir, oh ini Sylvia dokter kali, bukan. Saya bukan dokter Bapak Ibu, tetapi saya sejak saya di Atomy, saya banyak belajar ya mengenai kesehatan ya. Kenapa? Karena saya percaya bahwa memang isu kesehatannya adalah isu yang sangat penting di zaman-zaman sekarang ini, Bapak Ibu. Ya, dulu saya cuek sama kesehatan, Bapak Ibu, tapi setelah saya menginjak usia 40 dengan penyakit yang tiba-tiba bermunculan, Bapak Ibu, ya di sana saya percaya bahwa ya ternyata kesehatan itu penting, Bapak Ibu. Nah, mungkin Bapak dan Ibu hadir di Zoom pada malam hari ini, mungkin Bapak Ibu tertarik gitu ya dengan isu cacar monyet, Bapak Ibu. Kenapa? Karena cacar monyet ini akhir-akhir ini sering banget muncul di WA, ya. Entah itu dari satu ke satu, dan selalu saya lihat WA itu tulisannya forwarded many times. Ya berarti ini gambar yang sudah sering sekali diposting, Bapak Ibu. Berarti apa, Bapak Ibu? Cacar monyetnya adalah sesuatu yang ternyata mau nggak mau tuh memang eksis di zaman sekarang ini. Ya, jadi izinkan saya, Bapak Ibu, dalam beberapa saat ke depan, saya akan menjelaskan ya dengan lengkap, Bapak Ibu ya, lengkap nggak lengkap Bapak Ibu ya tentang apa sih cacar monyet ini, Bu Sylvi. Kenapa cacar monyet ini bikin heboh banget seluruh dunia? Bapak Ibu, dari berita dari WHO, Bapak Ibu, di tanggal 14 Agustus ya, WHO, Badan Kesehatan Dunia, menetapkan Mpox atau monkeypox, Bapak Ibu, cacar monyet, sebagai public health emergency of international concern. Artinya, Bapak Ibu, isu isu cacar monyetnya adalah menjadi darurat kesehatan global, Bapak Ibu. Ya, kenapa darurat? Karena ternyata, Bapak Ibu, kasus Mpox ini sudah ada 99.000 kasus. Masalahnya, selama ini, Bapak Ibu, kasus cacar monyet ini cuma ada di 2 negara yang besar, Bapak Ibu, yang banyak kejadian, 96% di Afrika. Ternyata, Bapak Ibu, saat ini ya sudah ada di banyak negara yang sebelumnya tidak ada kasus cacar monyet. Makanya ini jadi sesuatu yang darurat gitu, Bapak Ibu ya. Dan ternyata dari 99.000 kasus Mpox, Bapak Ibu, ada 208 kematian. Mungkin Bapak Ibu di sini berpikir, "Ah, Bu Sylvi, nggak sampai berapa persen lah gitu loh." Ya Bapak Ibu, benar. Secara statistik memang nggak berapa persen, Bapak Ibu. Tetapi kalau kematian itu terjadi dengan orang-orang yang kita kasihi, Bapak Ibu, satu nyawa pun berharga. Setuju, Bapak Ibu? Ya, jadi kenapa Bapak Ibu Mpox ini begitu heboh? Karena ternyata ada varian baru, Bapak Ibu. Ya, sekarang ini penyakit itu semakin lama semakin aneh, Bapak Ibu. Ya, variannya semakin lama semakin susah, semakin gampang menular, gejala lebih berat, dan yaitu ya semakin kompleks.
Dan di Indonesia sendiri, Bapak Ibu, sudah terjadi 88 kasus Mpox. Di mana, Bapak Ibu, 59 itu ada di Jakarta. Ada yang dari Jakarta? Ya. Jawa Barat ternyata ada 13, Bapak Ibu. Ya, Bandung dan sekitar, halo ya. Saya pun tinggal di Bandung, Bapak Ibu. Banten ada 9, ya, Yogyakarta 3, Jawa Timur 3, dan Kepri, Kepulauan Riau ada 1, Bapak Ibu. Ya, dari 88 itu Bapak Ibu, puji Tuhan ya, alhamdulillah ternyata 87 sembuh dan 1 sedang dalam tahap penyembuhan, Bapak Ibu. Ya. Nah, kenapa sih? Apa sih Bu Silvi cacar monyet ini? Jadi cacar monyet ini Bapak Ibu ternyata termasuk kategori sebagai penyakit zoonosis. Artinya apa? Artinya penyakit ini bisa menular dari hewan ke manusia dan manusia balik ke hewan lagi. Ya, dan ini disebabkan oleh virus Bapak Ibu. Ya, bukan bakteri tapi virus monkeypox atau MPXP. Dan ini ternyata satu saudaraan dengan virus variola atau cacar. Ya, nah sebenarnya monkeypox sendiri bukan kasus baru Bapak Ibu. Pertama kali ditemukan di tahun 1958 dan sebenarnya penyakit ini yang mirip cacar ini menyerangnya monyet gitu loh. Nah, monyet-monyet yang dipakai ini adalah monyet-monyet yang dipakai untuk penelitian. Makanya namanya cacar monyet. Ya, tetapi Bapak Ibu di tahun 1970 kasus cacar monyet pertama menginfeksi manusia Bapak Ibu. Ya, dan itu di Kongo. Ya, jadi di negara Kongo itu memang 96% cacar monyet itu terjadi di sana. Tetapi Bapak Ibu dari 1971 sampai 2021 Bapak Ibu, selama 30 tahun, 50 tahun Bapak Ibu, ya wabah itu menyebar, ya menyebar kemana-mana. Nah, dan sampailah di tahun 2022 Bapak Ibu, ya ini menjadi wabah global. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena traveling Bapak Ibu. Ya traveling dan saya akan jelaskan kenapa bisa begitu. Nah ini, karena penurunan angka vaksinasi smallpox Bapak Ibu. Jadi gini, jadi zaman dulu itu Bapak Ibu, namanya vaksinasi cacar, itu sangat karena banyak yang meninggal karena cacar dulu nih Bapak Ibu ya. Jadi vaksin cacar itu banyak, semua orang pas pada vaksin cacar, sekitar 80%. Ya, tetapi semakin ke sini Bapak Ibu, karena cacar dianggap remeh, vaksinasi cacar ini semakin lama cuma turun ke 30%. Nah, peningkatan kasus Mpox sebenarnya kan seharusnya cuma di negara-negara Afrika. Kenapa? Karena banyak hewan liar di sana. Tetapi kok jadi ada ke Indonesia, ada ke negara-negara lain? Karena peningkatan traveling, Bapak Ibu. Ya, jadi dari satu loncat ke satu, loncat ke satu, loncat ke satu, dan peningkatan jumlah populasi manusia meningkatkan resiko kontak, Bapak Ibu. Ya, jadi ya memang kita nggak bisa hindari. Ya, beginilah zaman sekarang, Bapak Ibu ya. Nah, coba Bapak Ibu perhatikan. Bu Silvi, apa bedanya monkeypox dengan cacar air biasa? Dengan campak, bedanya di mana nih? Nah, Bapak Ibu boleh capture ini, ya, kenapa kita perlu untuk tahu nih, bedanya di mana. Jadi demamnya Bapak Ibu, ya demam, kita perlu waspada sama namanya demam. Demam itu banyak variannya. Demam berdarah juga demam, tipes juga demam, termasuk Mpox pun juga demam Bapak Ibu. Demam tinggi di atas 38 derajat, tetapi Bapak Ibu, ruamnya itu muncul setelah 1-3 hari. Nah, sedangkan cacar air demamnya juga tinggi, lebih tinggi lagi Bapak Ibu, tapi ruamnya muncul saat itu juga sampai 2 hari. Sedangkan campak Bapak Ibu itu lebih tinggi lagi demamnya dan ruamnya muncul setelah 2-4 hari. Nah, sedangkan penampakan ruamnya Bapak Ibu ya itu nanti beda Bapak Ibu. Ya. Kalau misalnya apa ya? Kalau cacar monyet itu dia bentuk ruamnya hampir sama Bapak Ibu. Ya, dan dia mulainya nanti distribusinya nanti ada di bagian nomor 4 Bapak Ibu ya. Sedangkan yang lain kalau campak itu dia nggak ada nanahnya Bapak Ibu ya. Nah, perkembangan ruangnya kalau cacar monyet itu lambat. Ya, 3-4 minggu tuh baru berkembang, pelan gitu. Sedangkan kalau cacar air itu cepat Bapak Ibu. Ya, sedangkan campak juga sangat cepatnya. Nah, ini nih yang penting, distribusinya Bapak Ibu. Jadi kalau cacar monyet itu cacarnya itu dimulai dari kepala dulu. Ya, wajah dan anggota badan itu mulai muncul Bapak Ibu. Ya, tetapi muncul juga di telapak tangan dan di telapak kaki. Sedangkan cacar air, dia mulai dari kepala, ya diingat nggak dulu waktu kita kecil ya, kalau saya dulu saya kenal cacar air kelas 2 SD Bapak Ibu ya, mulai dari kepala, lebih padat di tubuh, tapi di telapak tangan dan kaki nggak ada. Ya, sedangkan kalau campak, karena lebih gampang dikenali Bapak Ibu, dia beda, dia nggak ada gelendungannya, Bapak Ibu ya, jadi dia mulai dari kepala menyebar, dapat mencapai tangan dan kaki. Nah, tetapi Bapak Ibu, penampakan khasnya itu apa?
Kalau di cacar monyet Bapak Ibu, dia ada pembengkakan kelenjar getah bening. Ya, sedangkan di yang lain nggak ada. Dan kematiannya Bapak Ibu, ya cacar monyet itu 3-6%, cacar air jarang sekali sampai yang meninggal Bapak Ibu, ya campak tergantung. Ya, tergantung anak itu seberapa kecil Bapak Ibu ya, umurnya dan imunitasnya. Ya, nah ini ya Bapak Ibu adalah perbedaan gejala klinis antara cacar air, cacar monyet dan campak. Nah, bagaimana Bu Silvi dia bisa menular? Ya, jadi menularnya itu terjadi kontak langsung Bapak Ibu, terutama dari percikan air liur. Ya, zaman sekarang siapa yang masih pakai masker? Mungkin sedikit sekali Bapak Ibu. Ya, mungkin cuma beberapa persen orang saja yang masih nyaman menggunakan masker. Ya, saya pun termasuk sekarang jarang pakai masker kecuali kalau saya ke rumah sakit. Percikan air liur itu Bapak Ibu masuk melalui mata, hidung, mulut atau luka di kulit. Ya, termasuk juga handuk, spray, meja, piring, gelas. Semuanya Bapak Ibu yang sebelumnya digunakan oleh penderita cacar monyet. Nah, air liur yang loncat itulah Bapak Ibu tempat menularnya. Nah, masalahnya Bapak Ibu, masa inkubasinya dari infeksi kena nih sampai muncul gejala itu 6-13 hari. Ya, lama Bapak Ibu. Artinya apa? Artinya bisa saja Bapak Ibu kita ketemu orang, dia sudah terkena cacar monyet, tapi nggak muncul gejalanya, kita nggak tahu, ketemu cipika-cipiki Bapak Ibu, atau makan bareng, atau ketemu di lift, dia mungkin lagi telepon, muncrat, kena lift, punya pencetak, kita pencet juga, kita masuk mulut, banyak banget kemungkinan bisa terjadi Bapak Ibu. Ya, nah masa inkubasi yang panjang inilah Bapak Ibu yang membuat kita tuh nggak bisa waspada banget untuk tahu nih. Seperti dulu waktu COVID. Ya, kalau COVID lebih cepat Bapak Ibu, 3-5 hari itu udah kelihatan. Benar nggak? Itu aja kita stres mikirinnya. Ini dia lagi COVID apa enggak ya? Nah, kalau cacar monyet lebih panjang lagi Bapak Ibu. Nah, masa infeksi ini terbagi ke dalam 2 fase. Fase yang pertama adalah fase akut Bapak Ibu. Ya, dari 0-5 hari pertama itu demam, sakit kepala hebat Bapak Ibu. Ya, terus pembekakan kelenjar getah bening di leher, ketiak atau selangkangan. Nyeri punggung, nyeri otot. Tenang, jangan parno. Bu Silvi, saya lagi nyeri otot. Enggak ya. Lihat dulu banyak nih ya, dan kelelahan yang terus-menerus. Ya. Nah, gejala pernapasan, sakit tenggorokan, hidung tersumbat atau batuk juga bisa terjadi Bapak Ibu. Ya, sekali lagi jangan parno dulu langsung dirasa-rasa. Kok kayak saya sakit tenggorokan ya? Kok kayak sakit kepala ya? Tenang ya. Ya, jangan parnoan dulu Bapak Ibu, tetapi kita perlu waspada aja, ya. Nah, fase kedua Bapak Ibu adalah fase erupsi sekitar 1-3 hari setelah timbul demam mulai muncul resi, ruam Bapak Ibu. Ruam atau lesi pada kulit. Ya, lesinya kenyal dan diperlukan waktu hingga 3 minggu sampai fase erupsi ini menghilang atau rontok. Masuk ke dalam tahap penyembuhan ya. Nah, ini Bapak Ibu penampakannya. Jadi dari awal dia kelihatannya rata ya, nanti tambah lama tambah melendung dan pecah Bapak Ibu. Dan ini gatel ya, gatel. Bapak Ibu mungkin ngeliat fotonya, Bu Silvi cuma begitu doang, imut-imut lucu. Ya, satu. Satu Bapak Ibu. Ya, udah bersiap? Saya mau kasih satu foto. Sudah siap? Ya, saya mau kasih satu foto Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu. Ya, ini sudah saya sortir yang paling yang paling biasa gitu Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu bisa lihat cacar monyet itu bukan hanya di satu badan Bapak Ibu, masuk ke mulut, rongga mulut, tonsil, ya bahkan anus, belum lagi organ intim Bapak Ibu ya, dari organ intim wanita sampai organ intim pria Bapak Ibu itu bisa kena semua Bapak Ibu. Ya kaki tangan itu biasa Bapak Ibu, tapi sudah sampai kemana-mana ini, aduh, saya nggak kebayang. Ya, mungkin kita orang dewasa aja sakit, Bapak Ibu. Makan itu gimana coba? Dengan mulut seperti itu, sariawan satu aja sakit. Ini satu mulut, Bapak Ibu. Ya, kalau dulu saya ingat banget waktu saya cacar air ya, cuma ditompel-tompel aja di muka, Bapak Ibu. Ya, paling gatel banget, nggak tahan lah gitu ya. Tapi nggak sampai menyerang sampai ke dalam gitu, Bapak Ibu. Tapi kalau cacar monyet, Bapak Ibu, itu nyerangnya sampai ke dalam. Kebayang nggak gimana bisa makan? Ya kan? Belum lagi kena ke organ intim, Bapak Ibu. Ya nggak bisa pipis. Ya sakit banget pasti kalau pipis ada luka terbuka seperti itu Bapak Ibu. Belum lagi ke kaki, tangan, jalan, pegang, semua nggak bisa. Jadi ini benar-benar memang sebenarnya penyakit cacar monyet ini sebenarnya sederhana gitu. Bisa sembuh sendiri kok.
Ya seiring waktu 3 minggu, 4 minggu bisa sembuh sendiri. Masalahnya ada yang mau gitu mengalami ini Bapak Ibu. Ya saya sih, aduh amit-amit deh ya. Jangan sampai ya Bapak Ibu ya. Kenapa Bu? Karena sengsaranya itu lama Bapak Ibu. Nah, tapi Bapak Ibu, satu lagi yang lebih perlu kita waspadai adalah ternyata cacar monyet ini Bapak Ibu ada infeksi yang mengikutinya Bapak Ibu, terutama ya untuk orang-orang yang punya penyakit sebelumnya. Ya orang tua, ya punya penyakit bawaan Bapak Ibu, punya penyakit degeneratif, ibu hamil, anak-anak Bapak Ibu, itu adalah yang sangat rentan dengan infeksi-infeksi yang mengikuti dari infeksi cacar monyet ini sendiri. Ya misalnya apa Bapak Ibu? Yaitu yang pertama infeksi kulit. Ya jadi kalau Bapak dan Ibu di sini ya anda sehat saja tidak punya infeksi kulit, Bapak Ibu. Dari cacar monyet ini bisa merambah ke sana, Bapak Ibu. Apalagi orang kayak saya yang memang sudah punya penyakit kulit dulunya, Bapak Ibu. Waduh, saya nggak kebayang tuh, ya bisa tambah drama, Bapak Ibu ya. Lalu apalagi? Ternyata infeksi cacar monyet, Bapak Ibu bisa mengarah juga ke infeksi paru, Bapak Ibu. Ya bisa larinya ke sana. Terus yang ketiga adalah apa? Sepsis. Jadi respon tubuh parah terhadap infeksi Bapak Ibu. Jadi nggak bisa infeksi sedikit itu bisa tambah makin jadi kalau kena cacar monyet ini Bapak Ibu. Dan yang lebih ngeri lagi Bapak Ibu adalah infeksi otak. Ya, infeksi otak ini kalau sudah nyerang sampai ke otak Bapak Ibu namanya virus, kita nggak bisa bendung, kita nggak bisa bilang, kamu cukup di tangan aja, cukup di kaki aja ya, jangan ke otak ya, nggak bisa Bapak Ibu. Ya bisa lari kemana-mana. Dan terakhir Bapak Ibu, infeksi di mata. Ya, jadi mata ini adalah organ yang paling Bapak Ibu ya, katanya tuh limpahan penyakit itu ujungnya tuh di mata Bapak Ibu. Ya, sudah ada Bapak Ibu yang karena cacar monyet ini Bapak Ibu akhirnya kena infeksi kornea ya dan hilang penglihatan Bapak Ibu. Nah, jadi cacar monyet ini bilang ya apa ya? Kelihatannya remeh gitu Bapak Ibu ya, tapi ternyata impact-nya itu mengerikan Bapak Ibu. Ya. Nah, oke Bu Silvi, coba saya mau tanya Bapak Ibu yang ada di chat ini. Apa perasaan Bapak Ibu setelah mendengar informasi yang tadi saya berikan? Boleh saya tahu nggak? Ya, saya jujur aja Bapak Ibu, waktu saya menyiapkan materi ini, saya tuh mual loh. Saya mual. Ya, kenapa Bapak Ibu? Semakin saya mempelajari, saya merasa, aduh, apalagi belum lagi saya melihat gambar-gambar yang saya ngelihatnya, saya sampai ngenes gitu ya. Aduh, benar-benar. Saya tuh mual Bapak Ibu ya. Rasanya, aduh Tuhan, bersyukur banget gitu ya. Kita tuh di Indonesia nggak ngalamin seperti negara-negara lain yang mengalami cacar monyet sampai begitunya Bapak Ibu. Ya, dan apa ya? Benar-benar Di cacar monyet Palembang ini. udah ada yang kenal. Bu. Kenapa? Di Palembang sudah ada terkena satu Bu di Palembang. Ya, ya betul ya. Jadi makanya Bapak Ibu. Jadi aduh, nggak main-main lah ya. Deket gitu ya, deket ya. Kita nggak tahu nih loncat mana, loncat sana. Serem ya, takut ya, lebih aware. Serem, ngeri, ya betul ya. Takut, serem banget ya. Nggak berani lihat fotonya ya. Nggak berani lihat fotonya. Lo gimana sih? Kenapa nggak berani lihat fotonya? Serem-serem ya, benar. Nah, Bapak Ibu, gimana nih Bu Silvi pencegahannya? Ya, apalagi kita punya anak-anak yang kita sayang, Bapak Ibu. Ya, saya ingat banget dulu pernah ada infeksi kuku dan mulut, ingat nggak? Ya, infeksi itu banyak teman-teman saya waktu di Jakarta itu, anak-anaknya terkena, Bapak Ibu, itu nggak bisa makan anaknya, Bapak Ibu. Sehariawan satu mulut, Bapak Ibu. Ya, jadi benar-benar kita tuh harus waspada banget sama penyakit ini, Bapak Ibu. Jadi pencegahannya gimana? Nah, pencegahan pertama adalah tentu saja, Bapak Ibu. Pencegahan utama ya jangan dekat-dekat sama kontak langsung dengan orang yang sedang terinfeksi cacar monyet. Ya, ya. Dan dengan hewan primata dan pengerat ya pastinya ya dengan monyet, tupai dan tikus sementara mungkin ke kebun binatang dikurangi dulu Bapak Ibu ya. Kalau nggak penting-penting banget nggak usah gitu ya. Nah, tetapi Bapak Ibu pencegahan kedua adalah pencegahan pendukung. Ya, yang pertama apa? Rajin mencuci tangan dengan sabun, Bapak Ibu. Ya, jadi ya kita memang harus sering cuci tangan, Bapak Ibu. Terus menghindari berbagai penggunaan alat makan bersama. Ya, jadi kalau Bapak Ibu mungkin kalau makan ke restoran ya mungkin Bapak Ibu perlu bawa sendok sendiri. Ya, kenapa? Karena kita nggak pernah tahu sendok sebelumnya. Ya mungkin Bapak Ibu pikir ya mungkin, tapi kan sudah rendam air panas Bu Silvi. Air panasnya emang 100 derajat gitu? Enggak kan? Nah, ya kan? Jadi ya mending bawa alat makan sendiri Bapak Ibu, ya menghindari kontak dan mengkonsumsi hewan liar ya udah pasti
dan memasak dan mengkonsumsi bahan makanan yang matang. Ini adalah untuk pencegahannya Bapak Ibu. Ya, tetapi Bapak Ibu sekali lagi, kita nggak bisa lihat Bapak Ibu musuh ini. Ya, virus ini nggak bisa kita lihat. Kita nggak tahu kita bisa ketemu sama siapa, di mana, dan bagaimana kondisi kesehatannya. Ya, mungkin cacar monyet masih jauh lah Bu Silvi. Cuma satu dari Palembang, 1,7 juta penduduk cuma satu kok. Nggak mungkin lah lari ke saya. Pertanyaan saya, virus sekarang semakin lama semakin aneh-aneh Bapak Ibu. Ya, belum kemarin ada yang kirim ke saya virus yang menyerang saraf selaput otak Bapak Ibu. Ya, itu virus itu menyebabkan kematian. Ya, belum lagi virus-virus yang lainnya. Ya, rasanya tuh mungkin Bapak Ibu pikir, aduh Bu Silvi kalau kayak gini apa saya jangan keluar rumah ya? Apa saya di rumah aja lah ya, lebih aman kayak di rumah aja gitu ya. Ya, mungkin ya, tapi kan nggak bisa Bapak Ibu. Anak-anak Anda gimana? Emang nggak usah sekolah? Nggak apa-apa Bu Silvi, anak saya homeschooling, nggak boleh keluar rumah. Suami nggak usah kerja gitu, nggak apa-apa. Suami saya work from home. Bapak Ibu nggak bisa. Ya, kita nggak bisa menghindari hal-hal seperti ini Bapak Ibu. Jadi yang bisa kita lakukan apa sih Bu Silvi? Nah, yang bisa kita lakukan Bapak Ibu cuma satu, menjaga kekebalan tubuh. Hippocrates Bapak Ibu adalah bapak kedokteran Bapak Ibu. Dia berkata bahwa kekebalan adalah dokter terbaik. Dan yang bicara ini Bapak Ibu adalah bapak kedokteran. Ya, jadi kekebalan tubuh kita adalah dokter yang paling bagus Bapak Ibu. Kenapa? Karena tubuh manusia kita sekarang ini Bapak Ibu diserang terus-menerus oleh mikroorganisme, oleh virus, bakteri, parasit, terus-menerus menerjang Bapak Ibu. Ya, terus-menerus menyerbu tubuh kita ini. Tubuh kita, tubuh orang tua kita, tubuh anak-anak kita, terus-menerus diserbu oleh mikroorganisme Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu mungkin bisa membendung dari luar. Saya masak sendiri Bu Silvi, saya pokoknya nggak keluar rumah, pokoknya saya semuanya steril. Keluar rumah pakai APD deh kalau perlu. Ya, pokoknya saya menjaga banget dari luar. Oke. Bagaimana dengan musuh dalam selimut Bapak Ibu? Bagaimana dengan musuh internal? Sel kanker misalnya. Ya, sel kanker setiap manusia kita punya sel kanker yang dorman Bapak Ibu, yang sedang tidur di dalam tubuh kita, yang sedang menunggu peluang ya untuk bisa berubah dan bermutasi menjadi sel kanker Bapak Ibu. Ya, kemarin saya dengar ada yang cerita ternyata sel kanker itu 1 detik Bapak Ibu menyebar, tek tek tek. Bayangin 1 detik menyebar Bapak Ibu. Coba bayangin kan kemana-mana Bapak Ibu. Ya, jadi artinya apa Bapak Ibu? Jika sistem kekebalan tubuh kita melemah Bapak Ibu, penyakit itu bisa terjadi kapan saja. Ya, jadi nggak peduli nih Bapak Ibu ya seberapa maju pengobatan modern dengan vaksin, dengan ini itu Bapak Ibu ya tidak ada resep yang bisa diandalkan untuk mencegah penyakit cuma dengan satu cara Bapak Ibu. Kita harus membangun kekebalan tubuh setiap hari Bapak Ibu. Ya, saya ulang lagi, membangun. Ya, kekebalan tubuh perlu dibangun Bapak Ibu dan dibangun setiap hari. Nah, bagaimana sih Bu Silvi cara menjaga kekebalan tubuh yang baik? Yang pertama Bapak Ibu, makan tepat waktu. Nah, ini aja. Baru nomor 1, makan tepat waktu. Banyak yang makan nggak tepat waktu, banyak yang makan sembarangan, banyak yang ngemil doang. Bapak Ibu, kita zaman sekarang Bapak Ibu jarang sekali makan tepat waktu. Perhatikan asupan gizi. Ya, Bapak Ibu coba saya tanya, malam hari ini makannya apa? Ya, apa ada yang makannya bergizi, 4 sehat 5 sempurna Bapak Ibu? Ya, atau Anda makannya, oh Bu Silvi tadi saya terakhir makan siomay sama batagor. Ya, itu aja. Ya, itu cuma ada proteinnya doang, itu aja digoreng pula. Mana seratnya, Bapak Ibu? Mana sayurnya? Mana buahnya? Cukup nggak buah sayurnya? Oh, saya barusan makan kue tiaw goreng, Bu Silvi, itu cuma karbonya doang. Ada kok sayurnya selembar. Emang cukup Bapak Ibu? Ya nggak cukup gitu loh. Ya, oke, itu baru poin 1 Bapak Ibu. Yang kedua, melakukan aktivitas fisik Bapak Ibu, olahraga. Siapa yang di Zoom ini olahraga minimal 5 kali seminggu? Ada? 5 kali seminggu olahraga? Ya, apa itu olahraga? Saya olahraga Bu Silvi, olahraga di dalam rumah.
Oke, olahraganya apa? Ngepel, nyapu. Ya, itu aktivitas fisik Bapak Ibu, tetapi tidak terhitung olahraga Bapak Ibu. Ya, harus ada olahraga minimal jalan kaki 30 menit sehari Bapak Ibu. Ya. Lalu apa lagi? Nah, ini itu baru nomor 2. Nomor 3, istirahat 7 sampai 8 jam sehari. Hayo. Siapa di sini yang tidurnya kurang dari 7 jam sehari? Coba, coba tulis di chat. Ya, Bu Silvi, saya tuh sudah bertekad loh. Malam ini saya akan tidur cepat. Tiba-tiba, ting, Instagram saya ada notifikasi. Saya balas satu kali ini aja. Satu kali ini aja. Baru dibales, tiba-tiba newsfeed muncul. Ya, Instagram yang kalian suka lihat. Ya, next. Tiba-tiba sudah jam 2 pagi, Bapak Ibu. Sudah jam 11 malam. Kenapa butuh tidur malam, Bapak Ibu? Karena detoksifikasi terjadi jam 11 malam sampai jam 3 pagi. Kalau kita belum tidur di jam itu, Bapak Ibu, ya berarti detoksifikasi kita lewat. Ya, detoksifikasi kita lewat. Mesin-mesin kita harusnya istirahat dalam tubuh, Bapak Ibu. Yang mereka masih harus nggak bisa kerja, Bapak Ibu, nggak bisa bersih-bersih, nggak bisa beberes, Bapak Ibu. Rumah aja nggak diberesin, berantakan, apalagi organ tubuh kita. Ya, oke. Tadi siapa lagi? Oh ya, oke. Sorry, tadi saya makan nasi sama tempe sama sambal. Oke. Yang keempat, rajin minum air putih. Oh, saya rajin, Bu Silvi. Ya, saya juga pikir begitu. Ya, ternyata Bapak Ibu, kemarin saya ikut training di EC, Bapak Ibu. Ya, ternyata kita minum air itu harus sebanyak berat badan dibagi angka 30. Berat badan dibagi angka 30. Benar nggak, Win? Ya, berat badan dibagi angka 30. Kalau kita mau menurunkan berat badan dibagi 20, Bapak Ibu. Dan saya pikir, saya tuh minum banyak loh. 2 jam per 2 gelas satu hari. 2 jam per 2 gelas satu hari. Coba dihitung. Ya, saya baru menyadari, saya ternyata minum kurang dari 3 liter Bapak Ibu sehari. Ya, 3 liter. 3 liter tuh saya harusnya minum tuh 4 liter sehari Bapak Ibu. 3,5 liter lah. Saya sangat kurang minum. Ya, sedangkan nanti kita akan belajar Bapak minggu depan efek kurang minum itu seperti apa, ternyata mengerikan. Kurangnya aktivitas merokok. Oh, tenang Bu Silvi, saya tidak merokok. Oke, Anda tidak merokok. Sekitar Anda merokok nggak? Oke, tidak ada Bu Silvi, suami tidak merokok, anak tidak merokok. Oke, polusi. Anda tinggal di kota berpolusi, sudah ya tetot ya. Kelola stres. Oh, tenang Bu Silvi, saya tidak stres. Saking seringnya stres sampai tidak berasa stres lagi Bapak Ibu. Ya. Dan yang terakhir mengkonsumsi vitamin Bapak Ibu. Ya. Nah, Bapak Ibu, dengan 7 hal ini saja Bapak Ibu, ya jujur, saya nggak tahu kalau Anda, kalau saya sendiri, saya merasa sulit saya menjaganya. Ya, saya sulit makan tepat waktu, saya sulit juga menjaga makanan saya bergizi semuanya Bapak Ibu. Ya olahraga saya lakukan nggak? Saya lakukan hari ini, tetapi ya nggak kadang-kadang bolong Bapak Ibu. Ya saya juga istirahat kurang, ya saya biasa tidur tuh cuma 6 jam sehari. Minum air putih saya lagi progres banget nih. Ya, saya juga tinggal di kota berpolusi, Bapak Ibu. Bandung juga berpolusi. Ya, stres ya, ampun ya. Saya sudah tahu lah sendiri ya, stres. Ya, dan jadi Bapak Ibu, disitulah saya merasa, waduh, kekebalan tubuh saya ternyata rentan gitu ya. Nah, Bapak Ibu tahu nggak? Ada satu faktor lagi Bapak Ibu yang Bapak Ibu mau tidak mau, oke Bu Silvi, 7 hal itu saya beres. Saya sudah lakukan semuanya. Ada satu Bapak Ibu, umur. Nah ini, ternyata Bapak Ibu, berdasarkan survei di Korea Bapak Ibu, usia setelah 30 tahun, aktivitas sel kekebalan tubuh menurun Bapak Ibu. Ya, setelah 30 tahun. Jadi ini grafiknya Bapak Ibu. Jadi perubahan imunitas seiring dengan bertambahnya usia. Jadi Bapak Ibu, ternyata Bapak Ibu, anak kecil dari umur 6 bulan itu imunitasnya baru mulai naik Bapak Ibu. Ya, dan akan mulai meninggi di usia 12 tahun. Makanya saya ingat banget anak saya Karen, dulu waktu dia kecil umur 2 tahun tuh dia gampang alergi. Gampang kalau dia kena debu sedikit matanya bengkak Bapak Ibu. Tapi setelah dia usia 10, 11, 12 tahun, anak saya tuh nggak ngalamin itu lagi Bapak Ibu. Nah, memang benar ternyata grafiknya begitu. Ya, tetapi ternyata grafik itu akan naik terus kalau normal nih ya, di usia 30-an. Halo, Anda Bapak Ibu ada di sini yang umur 30? Ada? Selamat. Ya, selamat kenapa? Karena Anda sedang menikmati masa terbaik imunitas Anda. Nikmatilah. Karena setelah itu menurun, Bapak Ibu. Ya, inilah grafiknya.
Ya, di sini ada yang usianya masih 30 atau sudah atas 30, ada yang atas 30? Ya, apalagi sudah 45 tahun ke atas, Bapak Ibu. Saya 45 tahun ini, aduh ternyata imunitas saya menurun seiring bertambahnya usia, Bapak Ibu. Ya, di sini coba saya mau tahu, coba survei dulu. Ini yang ikut Zoom rata-rata umur berapa? Ya, ada yang mungkin baru 20 tahun. Ya, 2 kali 30 ya, Bu ya. Ya, 32. Aduh, bersyukur banget Ine ya, 32 ya, 36, 56, 55, 76, 55, 47. Duh, ya. Halo Bapak Ibu, kita harus terima. Kita sudah di usia yang menurun Bapak Ibu, imunitasnya secara alami ya. Jadi bayangin, sudah pola hidupnya nggak beres, gaya hidup nggak beres, umur tambah pula Bapak Ibu. Ya, jadi apa nih Bu Silvi yang mesti saya lakukan untuk kekebalan saya Bu Silvi? Bagaimana dengan kekebalan suami saya? Bagaimana dengan kekebalan orang tua saya? Bagaimana dengan kekebalan anak-anak saya? Gimana cara saya maintainnya? Belum lagi satu lagi informasi boleh? Ternyata Bapak Ibu, sel kekebalan tubuh, ya, sel pembunuh Bapak Ibu yang di dalam tubuh kita, yang saya sebut sebagai sel NK. NK itu singkatan dari natural killer, sel pembunuh alami. Ternyata Bapak Ibu, setelah diselidiki, orang yang pengidap penyakit kanker dan orang sehat Bapak Ibu, memang terbukti bahwa sel NK, aktivitas sel NK mereka memang rendah Bapak Ibu. Ya, artinya apa Bu Silvi? Artinya kalau kita ya sel NK kita aktif dan banyak sel NK yang aktif, ya semakin tinggi juga imunitas tubuh, semakin baik kekebalan tubuh Bapak Ibu. Ya, jadi memang itulah hubungannya Bapak Ibu. Ya, nah, apa sih Bu Silvi sel NK itu? Sel NK adalah pertahanan pertama tubuh terhadap tumor, infeksi virus, bakteri, dan parasit. Jadi ini kalau ibarat rumah, dia penjaga gerbang Bapak Ibu. Sel NK sendiri, natural killer cell ini diproduksi di sumsum tulang, ya, dan menjalankan misi mereka dalam darah, limpa, hati, dan melekat juga di jaringan tubuh. Apa kerjanya dia? Kerjanya dia adalah mengenali sel-sel yang terinfeksi virus dan langsung membunuhnya segera tanpa memerlukan bantuan dari sistem kekebalan lainnya. Keren nggak? Jadi dia nggak pakai basa-basi Bapak Ibu. Dia lagi patroli, dia lihat ini sel kok kayaknya berbeda, ini kena infeksi virus, langsung dibunuh tanpa basa-basi Bapak Ibu. Sehingga apabila sel NK Anda aktif Bapak Ibu, ini membantu mencegah penyebaran infeksi di dalam tubuh. Dan yang terakhir Bapak Ibu, yang hebatnya sel NK, dia memiliki kemampuan untuk mengenali sel-sel kanker dan membunuhnya Bapak Ibu. Ya, mungkin Bapak Ibu nggak punya bayangan nih, Bu Silvi, NK cell itu saya masih nggak kebayang. Emang kayak gimana? Yuk, mari sama-sama kita saksikan video ini Bapak Ibu. Video ini dibuat oleh Universitas Cambridge Bapak Ibu yang menyelidiki bagaimana cara kerja sel natural killer yang ada di tubuh kita yang Tuhan berikan untuk kita Bapak Ibu. Yuk, mari sama-sama kita saksikan. The green cell you see here is a killer T cell of the immune system, which is attacking the cancerous red and blue cell. You can tell when the killer cell has recognized the cancer cell because the two dots move around and contact the target. Jadi sel NK kita warna hijau Bapak The cell Ibu, then spreads out over the cancerous cell. dan yang biru itu sel kanker Bapak Ibu ya. Jadi pada saat dia detect, oh ini sel kanker, langsung dibunuh Bapak Ibu. Passing the video through a filter makes the killer cell look yellow and allows us to really see how it focuses on the cancer cell. Iya, jadi dia langsung menyerang Bapak Ibu sel kanker, sel parasit, infeksi Bapak Ibu. These killer T cells are constantly hunting down dangerous cells throughout the body and destroying them. Ya, dan ini menghancurkan, langsung membunuh sel kanker itu Bapak Ibu. Luar biasa nggak? Luar biasa nggak Bapak Ibu? Kita harus bersyukur sama Tuhan Bapak Ibu ya. Bagaimana Tuhan tuh kok bisa gitu ya memikirkan, mempersiapkan sel natural killer di dalam tubuh kita Bapak Ibu. Ya, kita harus, ayo tulis dulu, bersyukur banget sama Tuhan ada sel NK Bapak Ibu ya. Karena kalau nggak ada sel NK apa jadinya kita ini Bapak Ibu ya. Nah, tapi Bapak Ibu masalahnya apa? Yaitu dia, seiring umur, natural killer cell melemah Bapak Ibu. Ya, dengan gaya hidup kita sedikit-sedikit makan obat Bapak Ibu. Ya, mungkin dengan pola makan kita,
dengan pola hidup kita, natural killer cell kita semakin lama semakin lemah. Ya, jadinya gimana dong Bu Sylvie? Gimana cara saya bisa mengaktifkan natural killer cell saya ini? Bisa nggak saya motivasi dia, bangunlah natural killer cell? Nggak bisa. Nggak bisa Bapak Ibu. Ya, jadi gimana dong Bu Sylvie? Tenang, ada solusi Bapak Ibu ya. Saya perkenalkan hemohim Bapak Ibu. Hemohim ini hashtagnya apa? Kekuatan membangunkan sel imunitas yang lemah Bapak Ibu. Apa sih Bu Sylvie hemohim? Ya, nah, hemohim Bapak Ibu, ya ini bukan sebuah nama biasa, tapi ada singkatannya. Hemo berarti hemoglobin Bapak Ibu, yang membantu menyalurkan oksigen di dalam sel darah merah ke seluruh tubuh Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, dengan hemohim ini Bapak Ibu ya, dia itu membuat hemoglobin kita sehat Bapak Ibu. Ya, jadi kita punya sel-sel darah merah itu sehat. Hanya itu adalah hematopoiesis. Artinya apa? Hemohim membantu pembentukan dan pengembangan dan diferensiasi sel darah, Bapak Ibu. Ya, jadi dia membantu pembentukan sel darah, Bapak Ibu. Ya. Lalu I-nya apa? Imun sistem. Hemohim itu membuat imun sistem Anda tuh sehat, Bapak Ibu. Kenapa? Karena imun sistem yang bertugas melawan virus yang masuk ke dalam tubuh, termasuk musuh dalam selimut kita, sel kanker. M itu adalah singkatan dari modulasi yang berfungsi untuk mengatur dan menyeimbangkan imun di dalam tubuh. Oleh karena itulah hemohim bisa dinikmati lagi, diminum oleh orang-orang yang autoimun, Bapak Ibu. Kenapa? Karena orang autoimun mereka tuh imunnya berlebih. Ya, jadi berlebih, oleh karena itu tidak bisa minum vitamin biasa. Semakin berlebih. Tetapi dengan efek modulasi dari hemohim Bapak Ibu, ya itu bisa dinetralkan. Maksudnya bukan netral, maksudnya gini, imun Anda yang terlalu tinggi bisa diseimbangkan, imun Anda yang terlalu rendah bisa diseimbangkan Bapak Ibu oleh hemohim. Dan him dalam bahasa Korea Bapak Ibu bukan artinya yang bisa minum laki-laki doang, bukan. Ya, itu Bu Sylvie saya tunggu hemoher, nggak ada. Ya, him itu artinya kekuatan Bapak Ibu. Ya, dalam bahasa Korea artinya kekuatan. Nah, siapa yang mengembangkan hemohim Bapak Ibu? Hemohim bukan dibuat oleh atomi. Ya, saya ulang, hemohim tidak dibuat oleh atomi Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu, hemohim dibuat oleh Korea Atomic Energy Research Institute atau yang tadi saya sebut adalah KRI Bapak Ibu. Ya. Nah, KRI ini sebagai lembaga pemerintahan Bapak Ibu, hemohim ini Bapak Ibu adalah proyek pemerintah Korea Bapak Ibu di tahun 97. Ya, jadi ini bukan proyek atomi. Ini proyek pemerintah Korea, Bapak Ibu. Nah, mungkin Bapak Ibu pikir, KRI itu emang beneran tuh badannya ada. Nih ada, nih Bapak Ibu ya. Jadi KRI Bapak Ibu boleh Google, cari saja Bapak Ibu banyak berita-berita Bapak Ibu bagaimana KRI ini memang menjadi research center nomor 1 di Asia, Bapak Ibu. Ya, dan KRI sendiri ya mengembangkan teknologi untuk anti kanker, Bapak Ibu. Ya, jadi memang KRI ini memang sudah terbukti memang lembaga pemerintah Korea yang bergerak di bidang riset. Ya, dan hemohim dikembangkan oleh KRI ini Bapak Ibu. Ya. Terus atominya gimana Bu Sylvina? Atomi itu distributornya Bapak Ibu. Jadi atomi itu bukan pembuat hemohim. Atomi itu distributornya hemohim, ya. Nah, Bu Sylvie, mungkin di sini ada yang skeptis. Apa buktinya bahwa hemohim dibuat oleh KRI, Bapak Ibu? Nah, ini buktinya. Ya, ini saya dapat dari Google, Bapak Ibu bisa cari sendiri. Ya, jadi memang benar hemohim itu dibuat oleh Korea Atomic Energy Research Institute, Bapak Ibu. Ya, jadi ini adalah salah satu produk yang dikembangkan oleh KRI. Ya, awalnya kenapa bisa dibuat? Karena banyak ilmuwan-ilmuwan KRI, Bapak Ibu, yang meninggal karena sakit kanker. Wah, saya harus kebut nih waktu saya ya. Bapak Ibu masih bersama saya, masih semangat, masih enjoy? Masih Bu, Masih, masih Bu. Bu. Ya. Masih, Kalau yang Bu. tidur, Masih. coba yang Semangat. tidur dicolek dulu. Ya, oke. Enggak Semangat, tidur ya. semangat. Nah, Bapak Ibu, ini Sylvie. adalah jurnal medis bukan punya atomi. Ini adalah jurnal medis dunia, namanya PubMed.gov, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa Google, cari aja PubMed.gov. Dan hemohim Bapak Ibu masuk ke dalam jurnal medis ini. Nah,
PubMed.gov adalah perpustakaan obat-obatan, Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya dokter-dokter mereka mencari nih bahan ini aman atau tidak, segala mereka carinya di sini. Ya, nah, Hemohim adalah satu-satunya produk merek, Bapak, merek yang masuk ke dalam jurnal medis. Biasanya produk lain tuh cuma bahannya doang. Tapi Hemohim itu masuk, Bapak Ibu, ke dalam jurnal medis ini. Diriset oleh banyak profesor-profesor dan terbukti, Bapak Ibu. Banyak sekali riset yang menunjukkan bahwa Hemohim ini luar biasa. Saya cuma ambil 2 dari 21, Bapak Ibu. Yaitu apa? Bapak Ibu bisa lihat itu di capture aja. Hemohim, herbal preparation has designed for immune system recovery. Artinya Bapak Ibu, Hemohim terbukti secara klinis didesain untuk memulihkan sistem imunitas tubuh. Yang nomor 7 Bapak Ibu, Hemohim also restore the natural killer cell activities. Artinya apa? Hemohim memulihkan, secara klinis teruji, memulihkan aktivitas NK sel Bapak Ibu. Jadi artinya apa Bu Silvi? Artinya Bapak Ibu kalau minum Hemohim, sesuai dengan dosis yang dianjurkan, 2 saset sehari Bapak Ibu, Bapak Ibu akan merasakan pemulihan sistem imun tubuh Anda, dan Bapak Ibu akan mengalami aktivitas natural killer cell yang dipulihkan Bapak Ibu. Luar biasa nggak? Tepuk tangan dulu Bapak Ibu untuk Hemohim Bapak Ibu ya. Oke, nah bahkan Bapak Ibu Hemohim ini pun sudah dipatenkan. Dia dipatenkan, Bapak Ibu tahu ya, bikin hak paten itu sulit tuh. Ya perlu banyak proses panjang dan lebar Bapak Ibu. Hemohim sudah dipatenkan di Korea, di Eropa, di Jepang, di USA. Dipatenkan untuk apa Bapak Ibu? Imun sistem, untuk anti kanker Bapak Ibu. Ya, untuk apa? Banyak sekali Bapak Ibu, intinya melindungi tubuh dari reaksi oksidasi Bapak Ibu. Ya, luar biasa banget Bapak Ibu. Anti radiasi juga. Saya bersyukur banget Bapak Ibu, saya kenal Hemohim Bapak Ibu ya. Nah, kenapa Hemohim bisa begitu hebat? Karena 3 bahan herbal ini Bapak Ibu. Angelica gigas, Cnidium officinale, dan Pioneer. Sorry, tolong di mute, co-host ya. Pioneer japonica Bapak Ibu. Ya, 3 produk ini Bapak Ibu, masing-masing punya banyak kelebihan yang saya nggak sempat saya deskripsikan. Tapi 3 produk ini Bapak Ibu, ada nggak Bu Silvi? Produsen lain yang menggunakan bahan ini sebagai obat-obatan mereka? Ada. Tapi nggak ada yang bertiga. Ya, adanya cuma 1 doang Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu tahu nggak? Kenapa Hemohim ini hebat? Karena Hemohim ini pakai teknologi Koeri dan Polmar Bapak Ibu. Sehingga bahan fresh dari Angelica gigas dan Cnidium ini dan Pioneer ini Bapak Ibu, fresh diekstraksi Bapak Ibu dengan teknologi yang canggih sehingga bahannya tuh nggak layu. Bapak Ibu pernah petik tanaman nggak? Petik tanaman 1 jam dibiarin aja udah hitam Bapak Ibu. Rumput itu, daun itu udah hitam, bener nggak? Nah, jadi nggak gampang Bapak Ibu. Jangan Bapak Ibu pikir, Bu Silvi ini herbal yang saya makan ini bahannya juga bagus. Pertanyaan saya, bahan mungkin bagus, teknologinya canggih nggak? Jangan-jangan bahannya udah nggak seger waktu dibikin Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu dengan teknologi Koeri dan Polmar, ya kita menggunakan teknologi yang sangat canggih Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu bahan yang dipakai itu seger. Makanya bisa fresh dan bisa maksimal sekali khasiatnya. Ya, nah kenapa Hemohim sekali lagi bisa bekerja luar biasa Bapak Ibu? Karena 3 hal ini yang dikerjakan oleh Hemohim. Mengaktifkan sel natural killer, mengaktifkan sel imunitas, dan meningkatkan produksi sitokin Bapak Ibu. Ya, sitokin ini adalah protein Bapak Ibu yang di dalam tubuh yang bisa mengatur respon. Maksudnya gimana? Jadi kalau Bapak Ibu, kalau dengan minum Hemohim Bapak Ibu, sitokin tuh kayak manajernya gitu ya. Ibaratnya, tenot, jantung ada masalah, dia langsung perintahkan sel imun langsung ke jantung gitu. Tenot, hati ada masalah, sel imun langsung ke hati. Jadi dengan kita minum Hemohim Bapak Ibu, produksi sitokin kita akan meningkat. Jadi respon tubuh itu terhadap masalah dalam tubuh itu cepat Bapak Ibu. Aduh, pokoknya Bapak Ibu yang ada di Zoom ini berapa orang sih ini? Saya belum sempat lihat. Ada berapa orang ini yang hadir? Bu Retina, 158 orang. Bapak Ibu, minumlah Hemohim. Kenapa? Karena kita harus jaga ini imun tubuh, Bapak Ibu. Harus jaga imun tubuh kita. Ya. Nah, Bapak Ibu di sini ada yang sudah minum Hemohim, coba berbagi, tulis di chat.
Apa yang Bapak Ibu alami setelah minum hemohim? Mungkin, Bu Silvi tadinya saya itu gampang sakit, akhirnya saya begini. Bu Silvi tadinya saya begini, jadi begini. Banyak saya yakin, dari 158 orang ini yang sudah mengalami dahsyatnya hemohim, Bapak Ibu. Boleh ya? Tulis di chat ya. Oke? Nah, berikutnya Bapak Ibu. Oke, Bu Silvi, hemohim saya beli, saya minum, saya sudah konsumsi. Apalagi Bu Silvi yang buat menjaga imun tubuh saya? Yang kedua, ginseng merah, Bapak Ibu. Ya, ginseng merah. Kenapa harus ginseng merah? Apa sih kelebihan ginseng merah? Nah, Bapak Ibu, saya Google tadi Bapak Ibu. Ginseng merah tuh ternyata khasiatnya segambreng. Ya, yang pertama dia meningkatkan fokus, meningkatkan daya tahan tubuh, menurunkan kadar gula darah. Jadi Bapak Ibu di sini yang diabetes, ginseng merah harus mengurangi peradangan. Ya, jadi infeksi Bapak Ibu, ya segala jenis infeksi itu bisa dikurangi dengan ginseng merah. Mencegah penuaan dini, ya bukan penuaan si dini, bukan penuaan dini. Jadi Bapak Ibu di sini yang mau awet muda, rahasianya di ginseng merah dong ternyata mengurangi resiko kanker Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu di sini punya riwayat kanker, Bapak Ibu ya minum ginseng merah, ya itu akan mengurangi resiko kanker. Meningkatkan kemampuan berpikir dan daya ingat, menguatkan sistem kekebalan tubuh. Ingat, kita nih mencegah cacar monyet, segala cacar, segala sakit, kekebalan tubuh harus kuat, Bapak Ibu. Mengontrol kadar kolesterol dan bahkan meningkatkan gairah seksual pada wanita yang menopause, Bapak Ibu. Ya, jadi benar-benar ginseng merah ini dahsyat banget, Bapak Ibu. Ya, khasiatnya banyak banget. Anda makan satu, Bapak Ibu, Anda menikmati semua keuntungan ini. Ya, nah, kenapa harus ginseng merahnya Atomy, Bu Silvi? Boleh nggak saya beli ginseng merah merek lain? Boleh. Silakan kalau tahan duitnya. Ya kenapa Bapak Ibu? Karena ginseng merah Atomy mengandung 20 mg ginsenosid, Bapak Ibu. Ginsenosid itu apa sih, Bu Silvi? Ginsenosid itu adalah bahan kesehatan, maksudnya gitu, indikator ginseng itu bagusnya kadarnya setinggi apa, Bapak Ibu. Ginsenosid semakin tinggi, berarti ginseng merah itu semakin bagus. Udah gitu aja. Bapak Ibu kalau nggak percaya, sana Google. Cari deh. Ginsenosid di luaran itu rata-rata 10 gram, Bapak Ibu. 6 miligram. Bahkan paling tinggi saya ketemu tuh 15 miligram. Itu tau nggak harganya berapa? 6 juta. Ya silahkan dah kalau mau yang beli yang mahal. Ya saya sih pilih Atomy aja, Bapak Ibu. Sudah ginsenosidnya tertinggi, teknologinya bagus, harganya pun terjangkau. Ya, harga ginseng merah kita tuh cuma 20 ribuan Bapak Ibu satu saset. Hemohim tadi berapa Bu Silvi harganya? 23 ribuan saja. Nggak mau, masih nggak mau sembuh, masih nggak mau sehat. Bohong Bapak Ibu ya. Masa Bapak Ibu lebih memilih makan bakso daripada menjaga imun tubuh, bener nggak? Udah, nggak usah makan bakso dulu, Bapak Ibu ya. Nggak usah makan cuanki dulu, beli hemohim aja Bapak Ibu ya. Nah, jadi Bapak Ibu, yang pertama Bapak Ibu harus konsumsi hemohim. Yang kedua, Bapak Ibu, konsumsilah ginseng merah, Bapak Ibu, dengan segala keuntungan yang tadi saya kasih, Bapak Ibu, ya. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu, pomegranate. Pomegranate, buah delima, Bapak Ibu. Ya, kenapa? Karena zaman sekarang jarang sekali orang makan buah dengan porsi yang banyak. Pomegranate Atomy, Bapak Ibu, satu sasetnya itu mengandung 13 gelas jus delima, Bapak Ibu. Siapa yang sanggup minum 13 gelas jus delima? Kembung. Ya, tapi Bapak Ibu, konsentratnya belum lagi teknologinya Bapak Ibu. Delima kita delima yang paten Bapak Ibu, delima yang paling bagus kualitasnya. Bapak Ibu makan satu, Bapak Ibu dapat kegunaan 13 gelas jus delima. Nah, mungkin Bapak Ibu bertanya, Bu Silvi, apa hubungannya delima ya dengan kekebalan tubuh nih? Capture tuh, ya. Ternyata Bapak Ibu, buah delima itu menjaga elastisitas pembuluh darah, mencegah stroke Bapak Ibu, ya, dan mengurangi resiko pembekuan darah, mencegah penumpukan plak. Buah delima juga antioksidan tinggi, jadi mencegah kanker, membantu antiinflamasi Bapak Ibu, mencegah infeksi. Kita nggak pernah tahu kita infeksi apa, menjaga tekanan darah, menjaga kesehatan ginjal, membantu penajaman memori, menjaga kesehatan kulit, rambut, bahkan mencegah dehidrasi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, dengan Bapak Ibu mengkonsumsi pome Bapak Ibu setiap hari, ya 1 hari 2 saset, Bapak Ibu tuh bisa mendapatkan semua ini loh. Masa nggak mau sih? Ya, hematlah yang lain Bapak Ibu, nggak usah beli baju, ya makan aja. Kenapa? Baju kita bisa pakai terus Bapak Ibu, tapi badan ini kan ikut kita kemana-mana Bapak Ibu. Bener nggak? Sampai kita tua tuh nggak bisa ganti badan.
Jadi ayo kita jaga tubuh kita Bapak Ibu. Nah, yang keempat, tadi saya ulang lagi, hemohim. Boleh dong Bapak Ibu di sini, tadi yang sudah pernah mengkonsumsi pome, sudah pernah mengkonsumsi ginseng, coba tulis di chat juga apa yang Bapak Ibu rasakan. Ya, boleh tulis di chat. Ya, jadi biar teman-teman yang belum pernah mengkonsumsi tahu gitu ya manfaatnya. Tenang, di sini tidak ada rekayasa Bapak Ibu. Semuanya voluntary ya, secara sukarela mengetik chat ya. Oke. Nah, berikutnya Bapak Ibu, apa lagi yang harus saya konsumsi Bu Silvi untuk menjaga kekebalan tubuh? Ya, mungkin Bu Silvi, aduh anak-anak saya mungkin makan ginseng agak pahit Bu Silvi, gimana ya? Terus hemohim juga ada yang masih nggak mau nih anak saya nih. Ya udah vitamin C, Bapak Ibu. Ya vitamin C itu menjaga daya tahan tubuh, mempertahankan fungsi jaringan tubuh Bapak Ibu. Jadi fungsi jaringan tubuh kita tuh dipelihara oleh vitamin C. Dan vitamin C itu antioksidan yang membantu melindungi tubuh dari radikal bebas yang menyebabkan kerusakan sel. Ya, jadi kalau Bapak Ibu makan vitamin C, Bapak Ibu, ya itu antioksidan tinggi. Ya, membantu proses pembentukan kolagen dan membantu penyerapan zat besi dalam makanan, Bapak Ibu. Ya, di sini ada yang sudah pernah mengkonsumsi vitamin C dari Atomy. Ya, vitamin C banyak merek nggak? Banyak sih. Tiap Ya. hari, Bu. Tiap hari ya. Banyak merek nggak vitamin C? Banyak. Tetapi Bapak Ibu, carilah vitamin C yang tidak mengandung pewarna, pengawet Bapak Ibu. Ya, kenapa? Sama aja dong. Bapak Ibu makan vitamin C. Ya, antioksidan. Tapi makan juga pewarnanya. Indikasinya di mana Bu Silvi? Coba. Makan vitamin C Anda, kencingnya kuning nggak? Ya, kalau kencingnya kuning, berarti ada pewarnanya Bapak Ibu. Ya, terutama untuk vitamin C. Kalau B kompleks itu beda lagi Bapak Ibu. Kalau vitamin C, Anda makan, ada pewarnanya Bapak Ibu. Ya, itu Bapak Ibu lihat di pipis. Ya, kenapa? Karena vitamin C itu dia kalau sudah berlebih dia keluarin dari air kencing Bapak Ibu. Ya, dan vitamin C itu nggak bisa disimpan dalam tubuh, setiap hari harus renew. Jadi kalau Bapak Ibu makan vitamin C-nya mut-mutan, Senin makan, Selasa lupa, Rabu lupa, Kamis ingat lagi. Berarti hari Selasa dan Rabu vitamin C Anda nggak ada. Udah gitu aja, Bapak Ibu. Ya, kecuali Bapak Ibu makan buahnya banyak banget. Ya. Nah, dan buah pun sekarang banyak yang disuntik lagi Bapak Ibu. Aduh, mendingan makan vitamin C aja Atomy ya. Nah, kenapa harus vitamin C Atomy Bu Silvi? Apa karena Bu Silvi orang Atomy? Bukan ya. Kenapa vitamin C-nya harus merek Atomy Bapak Ibu? Karena vitamin C Atomy Bapak Ibu tidak mengandung pewarna, tidak mengandung pengawet Bapak Ibu, dan yang lebih penting lagi, vitamin C Atomy mengandung 7 jenis makanan Bapak Ibu. Makanan berwarna, bukan pewarna makanan ya, makanan berwarna. Ada apa aja di dalam vitamin C Atomy? Ada mangga, jeruk, kunyit, akar-akaran, cranberry, delima, dan fish kolagen Bapak Ibu. Bayangkan Bapak Ibu, satu saset blok 7 hal ini Bapak Ibu dapat Bapak Ibu, segala manfaatnya. Saya nggak perlu bedah dong, manfaat mangga apa, manfaat jeruk apa, manfaat kunyit apa Bapak Ibu. Ya, jadi kalau saya sekarang Bapak Ibu ya sudahlah, ya saya minum makan vitamin C aja lah Bapak Ibu ya, supaya nggak ribet. Anak-anak saya semua saya kasih Bapak Ibu. Ya, jadi dan vitamin C Atom itu praktis Bapak Ibu, bentuknya saset, cuma digelek aja Bapak Ibu. Ya, jadi nggak perlu korek-korek dari dalam tabung. Kenapa? Karena kalau vitamin C itu gampang berubah warna Bapak Ibu, gampang teroksidasi. Jadi kalau Bapak Ibu belinya vitamin C-nya yang bentuknya kayak wadah gini, kayak misalnya contoh kayak gini nih, ya Bapak Ibu buka nih, masuk tangan, keluar tutup, buka, sebentar lagi warnanya menguning Bapak Ibu. Ya, saya nggak mau. Saya lebih baik pakai vitamin C Atomy yang bentuknya sasetan sesaset, lebih steril ya dan lebih aman Bapak Ibu. Bapak Ibu di sini yang sudah pernah mengkonsumsi vitamin C Atomy boleh tulis di chat juga. Ya, jadi biar teman-teman pada baca. Apa sih manfaat vitamin C Atomy Bapak Ibu? Ya, saya sendiri dulu sering banget kena sariawan Bapak Ibu ya. Sekarang dulu sering gusi bengkak. Ya, sekarang ya puji Tuhan Bapak Ibu, ya hampir tidak pernah Bapak Ibu ya. Jarang banget. Nah, terakhir Bapak Ibu. Apalagi Bu Silvi yang saya harus konsumsi untuk menjaga kekebalan tubuh Anda? Bapak Ibu tahu nggak? Bahwa ternyata, saya juga baru tahu sih, ternyata Bapak Ibu, 70-80% sel kekebalan tubuh kita itu tersebarnya di usus dong ternyata. Ya. Jadi artinya apa? Artinya Bapak Ibu, pada saat usus kita ini sehat, pencernaan kita sehat Bapak Ibu,
kita sudah memegang 70% antibodi, Bapak Ibu. Nah, masalahnya, Bapak Ibu, ya kita sama-sama tahu, yang nggak bisa dijaganya apa? Mulut. Di sini ada yang doyan makan nggak? Ada? Saya doyan makan. Ya, makannya iya kalau makanan sehat. Kita makan segalanya. Kita makan makanan yang gorengan. Kita makan makanan-makanan yang semuanya karbo. Ya, belum lagi jorok, versin, pengawet, pewarna. Semua makanan kita makan, Bapak Ibu. Apalagi zaman sekarang begitu gampang. Ya, di rumah masak nggak enak, udah pakai Gojek, pakai GoFood, Bapak Ibu. Gampang banget dapat makanan. Lama-lama begini lapar nih, martabak enak juga, ya udah beli martabak. Belum lemaknya Bapak Ibu. Jadi masalahnya apa Bapak Ibu? Usus kita Bapak Ibu jadinya nggak sehat. Padahal 70-80% sel kekebalan ternyata di usus loh. Jadi ternyata pencernaan kita nih penting banget Bapak Ibu. Ya, jadi jangan kita pikir, saya jarang kok sakit perut, saya jarang kok diare. Memang Bapak Ibu. Tetapi bukan berarti Anda sehat Bapak Ibu, bukan berarti kita sehat. Ya, nah, apa Bapak Ibu yang perlu kita konsumsi supaya pencernaan kita sehat Bapak Ibu? Saya perkenalkan ini Bapak Ibu, namanya probiotik Bapak Ibu. Ya, jadi probiotik ini Bapak Ibu sudah teruji Bapak Ibu. Ya, mungkin Bapak Ibu bukan istilah yang asing. Ya, mungkin Bapak Ibu pernah lah lihat-lihat di iklan-iklan mengandung probiotik gitu ya. Nah, hati-hati Bapak Ibu, probiotik itu banyak macamnya. Ya, probiotik kita adalah probiotik yang terbaik Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu, bakteri baik, bakteri jahat itu ada di usus Anda. Kalau bakteri baik Anda lebih banyak, Anda menang. Kalau bakteri baik Anda kurang Bapak Ibu, ya pencernaan Anda bermasalah Bapak Ibu. Ya, kalau pencernaan kita bermasalah Bapak Ibu, berarti sel kekebalan tubuh kita juga menurun Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, kita harus mengkonsumsi probiotik supaya bakteri yang baik itu lebih naik angkanya, dan bakteri yang jelek, bakteri yang berbahaya menurun Bapak Ibu. Makanya kita harus mengkonsumsi probiotik Bapak Ibu. Dan apa sih sebenarnya Bu Siti kelebihan probiotiknya Atomi? Yang pertama jumlahnya. Jumlahnya itu 3 miliar Bapak Ibu, probiotik kita. Ya, dan dia mengandung L-Acidobacillus DDS strip 1. Ya, ini adalah sebuah probiotik yang sangat baik Bapak Ibu, yang tidak dimiliki banyak merek. Jadi jangan Bapak Ibu termakan iklan, ini 6,5 miliar probiotiknya. Itu cuma lactobacillus doang Bapak Ibu. Ya, tapi Atomi itu mengandung acidopilus namanya, ini susah ya. Nanti kapan-kapan ya kita akan bahas mengenai probiotik Bapak Ibu. Ya. Jadi Bapak Ibu, kita punya probiotik itu ada 12 macam probiotiknya. Ya, jadi dan teknologi kita Bapak Ibu, teknologi yang sangat canggih sehingga probiotik kita benar-benar itu, jadi gini loh, teknologi probiotik kita itu membuat pada saat masuk ke mulut Bapak Ibu, ya jadi probiotik itu kayak gini nih. Ini kayak gini nih. Ya, bentuknya kayak gini. Jadi pada saat kita buka, kita masuk ke mulut Bapak Ibu, dia tuh nggak mati, nggak bakteri baiknya tuh nggak mati di sini gitu loh. Dia tuh teknologinya tuh melindungi bakterinya itu sehingga bisa sampai ke usus kita tuh dengan baik. Paham ya maksud saya ya? Ya pakai bahasa mama lah ya. Kira-kira paham lah ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu minum probiotik di luar sana, belum tentu loh itu bisa bertahan sampai ke usus. Nah, kalau sampai di tenggorokan bakteri baiknya mati, ya nggak guna dong. Benar nggak Bapak Ibu? Ya, jadi makanya Bapak Ibu kenapa harus minum probiotiknya Atomi? Karena probiotik Atomi itu teknologinya canggih Bapak Ibu. Ya, nah, sorry. Nah, ini Bapak Ibu kegunaan probiotik. Ya, capture, baca tuh. Ya, apa sih kegunaan probiotik? Ya, jadi orang jangan berpikir probiotik itu cuma buat sakit perut doang, salah Bapak Ibu. Probiotik itu membantu meningkatkan pencernaan, membantu meningkatkan daya tahan tubuh karena 70% 80% kekebalan tubuh dari pencernaan. Membantu masalah usus. Bapak Ibu tahu nggak sih kanker usus itu termasuk 5 besar kanker di seluruh dunia? Bapak Ibu tahu nggak kalau probiotik itu membantu mengatasi eksim? Saya nggak tahu dulu, makanya saya kena eksim. Ya, dan probiotik ternyata membantu infeksi jamur vagina. Mak, kok bisa ya? Apa hubungannya? Nah, itu makanya mana probiotik. Yang sering keputihan, gatal-gatal Bapak Ibu, makanlah probiotik.
Terus, probiotik dapat membantu mengatasi intoleransi laktosa. Ada nggak Bapak Ibu yang di sini yang kalau minum susu suka mencret? Ya, nah itu, makan probiotik. Ya, probiotik juga mengatasi infeksi saluran kemih yang suka dikit-dikit ISK Bapak Ibu, dikit-dikit anyang-anyangan. Ya, itu masalah Bapak Ibu di bakteri Anda ya, di tubuh Anda tuh ya, makan probiotik. Nah, ini nih, ternyata dong probiotik membantu menjaga berat badan. Ya, jadi buat Bapak Ibu yang berat badannya pengen terjaga, bayangin loh, makan probiotik 1 Bapak Ibu setiap hari Bapak Ibu. Sudah sehat pencernaan, imunitas bagus, masalah usus nggak ada, ya kan? Masalah infeksi juga nggak ada, berat badan terjaga. Aduh, ya. Terus probiotik juga membantu mengurangi reaksi alergi Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu di sini yang gampang alergi, ya orang Indonesia tuh agak antik. Kalau alergi bangga gitu, sensitif tuh bangga. Aku tuh kulitku sensitif loh. Loh, kulit sensitif itu tidak jangan dibanggakan, itu bermasalah Bapak Ibu. Ya, kadang-kadang kayak saya dulu, saya tuh kulitnya sensitif, kayaknya bangga gitu. Aduh, sebenarnya kulit sensitif itu, ya saya tuh gampang alergi, kayaknya seneng gitu menceritakannya. Bapak Ibu, ya saya pun ngomong sama saya sendiri, saya tuh gampang alergian, itu menandakan imunitas rendah Bapak Ibu. Ya, jadi jangan kalau Bapak Ibu pakai skincare ganti dikit alergi, ya kan? Ganti sabun dikit alergi, ganti sabun cuci dikit alergi. Itu berarti ada masalah dengan imunitas Anda. Jangan dibiarkan. Ya, perbaiki Bapak Ibu. Ya, perbaiki dengan probiotik, perbaiki dengan hemohim. Ya, kenapa? Dulu Bapak Ibu saya itu punya masalah dengan kulit. Dari saya kecil. Seingat saya dari saya umur 11-12 tahun, saya tuh dingin sedikit. Saya kena kaligata, Bapak, biduran. Tapi mungkin dulu saya juga nggak ngerti, orang tua juga saya mungkin nggak terlalu ngerti, Bapak Ibu, dibiarkan. Ya, jadi kalau saya ganti sabun gitu ya, bisa tuh, waduh, tangan saya bisa gatal-gatal. Ya, dibiarin Bapak Ibu. Tapi sampai akhirnya menggawat itu setelah saya 40 tahun, bener loh. Teruji loh Bapak Ibu. Usia 30 tahun bener-bener imunitas saya turun, sehingga sesuatu yang tadinya kecil kayaknya, cuma biduran doang, akhirnya menjadi penyakit besar Bapak Ibu. Ya, dan terakhir Bapak Ibu, ternyata probiotik membantu penyerapan lemak jahat. Ya Bapak Ibu, kebayang nggak sih 1 saset Bapak Ibu? Itu beres semuanya. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, ini adalah 12 macam bakteri baik yang tergandung di dalam probiotik kita. Boleh diuji. Ya, Bapak Ibu pakai probiotik apa sekarang ini? Coba bandingkan. Apakah probiotik Anda dengan probiotik Atomi mana lebih banyak Bapak Ibu? Bahkan kita punya probiotik ini ada 2 yang dipatenkan Bapak Ibu. Ya, jadi nggak bakal ada deh di probiotik yang lain Bapak Ibu. Ya, jadi benar-benar probiotik Atomi itu udahlah. Itu udah paling paten Bapak Ibu. Ya, jadi jangan pakai yang lain. Nah, probiotik sendiri saat ini belum ada di Atomi Indonesia. Ya, tapi ada di Edgimol Bapak Ibu. Bisa dibeli. Ya, dibeli di Korea. Ya, tanya sama upline Anda, pengundang Anda, saya mau beli probiotik dong. Gimana cara belinya? Ya, gampang Bapak Ibu. Ya, nah probiotik sendiri karena kita dibeli dari Korea Bapak Ibu, dia tidak ada sertifikasi halal kalau dari Koreanya. Tetapi probiotik yang sama ini Bapak Ibu, ya sudah ada di Malaysia dan di Singapura. Ya, jadi itu sudah ada sertifikasi halalnya. Dan Atomi itu kalau bikin produk itu nggak dibeda-bedain. Ya, jadi memang kalau Bapak Ibu tanya, Bu Silvi, sertifikasi halalnya udah ada belum? Yang dari Korea itu belum ada. Ya, tetapi yaitu produk yang sama didistribusikan di Malaysia dan Singapura, Bapak Ibu, itu sudah ada sertifikasi halalnya. Kalau Bapak Ibu merasa khawatir dengan hal itu, nggak apa-apa, Bapak Ibu tinggal cari ya orang yang ada di Singapura atau di Malaysia ya yang bisa beli Bapak Ibu ya probiotik itu. Cari aja siapa teman di Singapura, teman di Malaysia yang bisa membantu Anda membelikan probiotik di sana yang sudah tersertifikasi halalnya. Ya, kalau belum ada orangnya, kirimin saya tiket aja, saya yang pergi beli, nggak apa-apa, nggak masalah. Ya, oke Bapak Ibu. Jadi ini saya kasih lihat harganya Bapak Ibu. Ya, sekali lagi, ini semua isinya 60 saset. Ya, harganya ada yang satu cuma 23.000, 20.000, 15.000 Bapak Ibu. Saya itu menghargai kesehatan itu pada saat saya sakit Bapak Ibu. Ya, waktu saya sakit eksem itu Bapak Ibu ya, mungkin Bapak Ibu banyak yang tahu gitu ya, saya sakit eksem, kaki saya tuh benar-benar cacat banget Bapak Ibu ya, benar-benar semuanya tuh bekas koreng.
Ya, saya tuh sekali ke dokter tuh habis 1,3 juta, 1,8 juta, belum tes labnya, belum obatnya, Bapak Ibu. Jadi mahal, Bapak Ibu. Ya, pernah sekali juga waktu itu saya sakit batuk, ya dibiarin, Bapak Ibu, itu saya ke dokter, itu belum lagi ininya, itunya, aduh, dan belum lagi masukkan asupan kimianya, Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu memaintain kesehatan Anda dengan hemohim, ginseng merah, pomegranate, Bapak Ibu, ya, vitamin C, ya, dan probiotik, Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu akan merasakan nggak perlulah keluar rumah sakit, nggak perlulah ada yang sakit, anak-anak juga sehat. Ya, mungkin Bapak Ibu bilang, Bu Sylvie, saya ada asuransi, saya ada BPJS, silahkan deh. Kalau Bapak Ibu mau merasakan cacar monyet seperti itu 3 minggu, biar kata saya ada asuransi, saya tetap tidak mau, Bapak Ibu. Lebih baik saya sehat aja deh. Ya, lebih baik saya keluarin 3.000 perak untuk vitamin C. Lebih baik saya keluarin probiotik tuh harganya kalau nggak salah 990.000 isi 120. Ya, berarti harganya sekitar 8 ribuan satu saset, Bapak Ibu. Mendingan saya keluarin begitu deh setiap hari. Mendingan saya bayarin anak-anak saya makan begitu, Bapak Ibu. Daripada saya harus merasakan anak saya sakit, Bapak Ibu. Saya lebih baik berhemat, tidak makan di luar. Cuanki 1 porsi, lebih baik saya duitnya buat beli hemohim. Ya, lebih baik saya berhemat, Bapak Ibu. Ya, nggak beli gorengan tahu goreng isi 5, ya, daripada saya nggak makan ginseng. Dan lebih baik Bapak Ibu, saya nggak beli citato, saya beli pomegranate, Bapak Ibu. Ya, kenapa? Karena ini badan nih, Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu bayangin. Ya, saya kasih perumpamaan terakhir, Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau misalnya nih ya, saya nih orang kaya banget, ya. Saya orang kaya banget, terus saya bilang sama Bapak Ibu boleh pilih mobil termahal. Bapak Ibu boleh pilih mau mobil apa? Saya kasih kesempatan boleh pilih mobil yang saya kasih gratis, tapi mobil itu nggak boleh ganti seumur hidup. Kira-kira Bapak Ibu kepikiran, oh mungkin saya mau beli Porsche, atau mungkin mobil BMW seri terbaru. Boleh, silakan. Ya boleh. Pikirlah kira-kira mobil apa Bapak Ibu. Saya mau Aston Martin, Bu Sylvie. Saya mau, nggak mungkin ada yang mungkin memilih mobilnya mobil biasa gitu ya. Pasti Anda akan pilih mobil terbaik. Tapi mobil itu tidak boleh diganti sampai seumur hidup. Kira-kira nih Bapak Ibu, kalau saya kasih mobil seperti itu, Anda pakai oli terbaik nggak? Pakai oli Iya. terbaik? Pakai oli terbaik. Pakai bensin terbaik nggak? Iya. Aduh, Pertalite lebih murah sih, tapi kalau mobilnya nggak bisa ganti lagi, sayang nih mobil, ya nggak? Saya pakai Pertamax deh. Bener nggak Bapak Ibu? Betul. Lebih mahal dikit, sayang mobil gua, bener nggak Bapak Ibu? Terus Bapak Ibu kira-kira nih, nyetir mobilnya baik-baik nggak? Jangan sampai lecet nggak Bapak Ibu? Betul. Bapak Ibu kira-kira asuransinya terbaik nggak? Iya. Bapak Ibu kira-kira nih nyuci mobilnya, pakai cuci mobil pakai biasa nggak? Atau Bapak Ibu bawa ke cuci mobil yang terbaik? Yang terbaik. Yang terbaik kan? Lah itu cuma mobil. Lah ini badan, Bapak Ibu. Tuhan tuh kasih badan ini sama kita cuma 1 sampai mati. Tapi kita nggak mau kasih oli terbaik. Makan irit, vitamin nggak usah lah. Ya kan? Kita nggak jaga, Bapak Ibu. Kita makan sembarangan, tidur sembarangan. Kita nggak rawat tubuh kita, padahal tubuh ini akan ikut kita sampai kita mati, Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu di sini, ayolah, mobil saja Bapak Ibu pelihara. Padahal mobil itu ya nggak bisa ikut kita seumur hidup, Bapak Ibu. Ya, kalau mobil saja kita kasih oli terbaik, perawatan terbaik, kita jaga baik-baik. Kenapa tidak? Tubuh yang Tuhan kasih buat kita jaga baik-baik, Bapak Ibu. Ya, jadi itu aja dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan saya. Saya berharap malam hari ini Bapak Ibu dapat sesuatu. Ya, dan saya berharap Bapak Ibu masih ada nggak 158 orang? Oh, 350 ya. 8 mungkin sudah tidur ya. 150 orang di sini Bapak Ibu, Anda bisa mendapatkan kesehatan yang prima. Saya berdoa semuanya sehat, orang tua juga, anak-anak Anda juga, pasangan Anda juga, dan terutama Anda sendiri Bapak Ibu. Ya, kalau kita sehat, kita bisa beraktivitas Bapak Ibu. Ya, jadi mari kita hargai kesehatan kita, jauh-jauh dari segala penyakit, dan ingat, mobil saja disayang, masa badan sendiri nggak disayang Bapak Ibu. Jangan irit, jangan pelit sama tubuh sendiri Bapak Ibu. Oke?
Itu aja dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bu Retina. Thank Oke, you, Bu terima kasih Bu Sylvie. Sylvie, luar Makasih, biasa Kak Kasih, Bu sekali. Sylvie. Kasih, Ci Sylvie. Luar biasa Makasih, sekali Bu ya Bapak Sylvie. Ibu, ilmu yang Bu kita Sylvie. dapetin dari Bu Sylvie malam hari ini. Keren ya. Makasih Bu Sil. Keren banget. Makasih, Jadi Bu mau Sylvie. probiotiknya, Mbak. Makasih. Eh, Kenapa Bu? Terima kasih, Bu Jadi mau Sylvie. probiotiknya. Terima kasih. Oh ya, Aku japri Mbak Sylvie lah. siap-siap. Ya, Jadi siapa di sini yang langsung besok mau olahraga, tidurnya dijaga, makanannya dijaga, minum air Wah. putih, jangan lupa ya Bapak Ibu. Saya sama tiap hari, Bu. Oh iya, Alhamdulillah. siap. Alhamdulillah. Amin. Jangan lupa juga minum hemohim ya Bapak Ibu. Vitamin C. Cuma saya tidurnya, Bu, saya yang kurang. Nah, iya Bu, sama nih. Saya karena saya juga kerja, jadi pulangnya agak malam nih, harus buru-buru nih ya Bu. Oke, baik. Terima kasih Bu Sylvie. Oke, di sini ada satu pertanyaan nih Bu Sylvie yang masuk dari Ibu Luna Mariunani. Nah, saya baru mulai minum hemohim semingguan. Saya mau tanya, apakah perlu dikombinasi dengan Hong Sandam dan pomegranate? oke. Pertanyaan baik, bagus banget. Jadi Bu Luna ini Ciluna kayaknya ya, Ciluna ya. Oh, Ciluna ya. Ciluna. Jadi gini, Iya, kalau betul, sudah betul, konsumsi- Sylvie. halo Thank Ciluna, ya. Jadi kalau sudah konsumsi hemohim Ciluna, ya perlu nggak Bu Sylvie saya mengkonsumsi ginseng dan pomegranate? Ya jawabannya adalah perlu banget. Kenapa? Karena jadi gini, hemohim itu kan dia mengaktifkan aktivasi natural killer cell ya. Jadi sel tubuh kita tuh jadi aktif gitu loh. Nah, tetapi Bapak Ibu, kita kalau misalnya kita nggak jaga dengan antioksidan, ya bisa terkena radiasi. Paham ya maksud saya ya? Kita ibaratnya kalau bikin rumah itu baru gitu ya. Tapi kalau kita nggak jaga, nggak ada pelindungannya, Bapak Ibu, matahari tetap ada radiasinya, makanan tetap ada radiasinya, Bapak Ibu, ya belum lagi rokok, polusi dan sebagainya. Jadi oksidasi itu tetap terjadi di dalam sel-sel tubuh kita. Nah, ginseng dan pomegranate itu mengandung antioksidan tinggi, termasuk juga vitamin C, yang mereka itu bisa menjaga sel-sel tubuh itu supaya tidak teroksidasi. Nah, yang kedua, dengan adanya ginseng, Bapak Ibu, ginseng itu membooster pekerjaannya hemohim semakin cepat. Jadi kalau saya analogikan itu seperti misalnya sel NK kita tuh kerjanya di ginjal nih, dia lagi perbaiki ginjal gitu ya. Nah, kalau kita minum ginseng, Bapak Ibu, itu akan mempercepat 2-4 kali lipat pekerjaan hemohim. Lebih cepat gitu. Ya, dan pome sekali lagi dia akan membantu supaya semuanya dibantu. Tekanan darah, gula darah, semuanya seperti itu. Jadi Ciluna, saran saya lengkapin Ciluna. Ya, kalau saya jadi Ciluna, saya akan lengkapi 5-5-nya. Kenapa? Karena kita juga perlu vitamin C-nya, probiotik pencernaan kita juga perlu gitu ya. Jadi Ciluna lengkapin aja ke-5-nya Ciluna. Kalau tidak ada masalah dengan budget, ini aja prioritasin. Ingat, kasih oli terbaik, Oke. bensin terbaik. Oke. Sementara ini sih saya minum hemohim sama vitamin C-nya sih tiap hari ya. Mantap. Gimana Ciluna? Badan enak Ciluna? Ya, saya kan baru seminggu ya, hampir 10 hari lah kurang lebih. Mm-mm. Perubahannya itu kalau yang lebih jelasnya gitu ya. Memang bangun pagi itu lebih terasa lebih apa ya? Lebih nggak males-malesan gitulah. Lebih seger ya, bener. Itu bener kok. Itu salah satu efek dari hemohim sama vitamin C. Internet sih. Ya, badan jadi seger ya Ciluna ya, bangun ya. Wah, internetnya mungkin. Ya. Bapak Iya. Ibu di sini, ya. Ada nggak yang makan Iya, hemohim iya. sama makan hemohim yang badannya pas bangun enak? Ada nggak? Ngalamin juga. Saya juga. Tidurnya enak, bangunnya enak. Ada yang ngalamin? Coba terus di chat. Lebih Coba. seger. Baca. Benar. Tidur enak, bangun Iya. enak. Ya. Benar kayak Bu itu. Betul. Kayak itu. Oke, terima kasih Oke. Ciluna. Silakan. Ya, yang lain Oke, mungkin. terima kasih Bu Sylvie. Ini sampai Terima saya ini dulu. kasih. Oke, ada Mungkin ada pertanyaan lagi kalau Bapak Ibu. kalau ada pertanyaan, Mas, saya mau bacain ini Retina sebentar. Oh, Masuk oke. waktu ya? Ya masih 20 menit lagi ya Bu. Oke. Oke, boleh saya bacakan Ada Bapak waktu. Ibu testimoni-testimoni yang masuk, boleh ya? Boleh.
Silakan Bu, Oke, banyak jadi sekali. ini ada yang tulis nih, Bu Leni. Setelah rutin minum hemohim, alhamdulillah darah tinggi saya selalu stabil. Wow, jantung selalu bagus detaknya. Dan alergi saya sudah hampir nggak pernah timbul. Kulit mulai kenceng, keren hemohim. Wow, thank you buat Mbak Leni ya. Terus sudah minum hemohim, Mbak Bu Eni ya. Hilang sakit pinggang, sakit punggung, dan tengkuk leher. Wis. Bu Lulu, migrain dan insomnia sembuh. Wow, siapa Bapak Ibu yang suka migrain? Ya, teman saya ada satu yang suka banget pakai Panadol merah, Bapak Ibu. Sekarang hampir saya jarang dengar dia cerita soal Panadol merah, Bapak Ibu ya. Insomnia sembuh. Aduh, Bapak Ibu pernah insomnia nggak? Nggak enak banget loh, nggak bisa tidur tuh. Dan memang benar ya, dengan minum hemohim itu tidur tuh nyenyak, Bapak Ibu. Ya, nggak bangun-bangun, deep sleep. Avelia, pencernaan jadi lancar, bener ya. Nggak bisa BAB tuh nggak enak banget ya. Saya merasakan banyak banget manfaat hemohim dari Bu Endang. Oke, mimpi. Oh ya, Pak Mimpi ya, dahsyat habis. Waduh, Bu Orin, setiap baru bangun tidur, minum hemohim, perut saya enak banget. Yes, tidurnya enak, kata Caknes, benar. Mas Reza, yang mengherankan buat saya ternyata bisa juga untuk bantu atasi salah urat atau urat kejepit. Ya, Bapak Ibu di sini ada kenal orang yang kena saraf kejepit? Hemohim sangat membantu Bapak Ibu. Saya Hemohim sendiri kombinasi kena, dengan Bu. ginseng dan pome. Saraf kejepit ya. Retina ya. Iya, betul. Ini Sembuh. MC kita saraf kejepit nih. Dia lepas, bebas. Bebas hilang Ibu udah. Lisa, sebelum minum hemohim saya sakit kaki terus setiap hari, minta kerokan terus. Tapi setelah minum hemohim selama 4 hari tidak pernah lagi sakit kaki. Wow. Rosi, saya terasa banget di tubuh, jadi nggak gampang sakit. Beberapa waktu lalu saya harus diinfus karena diare salah makan. Minum hemohim, jadi nggak usah diinfus. Hemat 800.000 itu ya. Bu Eni, saraf kejepit saya sembuh setelah minum hemohim. Alhamdulillah. Bu Cereni, saya penderita diabetes. Setelah rutin minum hemohim ditambah ginseng dan pome, gula darah saya jauh lebih stabil. Saya bisa lepas obat, badan sehat, segar, dan bugar. Ya, Bu Widya, tambah tenaga. Bapak Ibu tahu nggak Bu Widya itu umur berapa? 70, 80 tahun ya. 80 atau 79 Bu Widya. Ya, tambah tenaga, bayangin ya. Bu Caryani, Masya Allah, hemohim dahsyat, pegal-pegal, nyeri di punggung hilang. Wow. Bu Arti, setelah Tapi minum HPG, kebas-kebas di tangan sembuh, nyeri di dada hilang, tidur nyenyak, dan sekarang semangat hidup menyala. Keren. Bu Dayu, biasa pijat urat sebulan 2 kali, sekarang sudah 1,5 tahun tidak pijat urat lagi. Waduh, manyen tuh ya, yang tengah pijit ya. Nggak mudah masuk angin, obat dokter dah dihempaskan, nggak kram, nggak capek. Ciluna, yang tadi pertanyaan ya. Bu Yani, kolesterol mulai berasa terus minum HPG, selang beberapa jam terasa enak, vertigo datang, hempaskan dengan HPG. Cimaria, dulu tiap pagi mau bangun nggak bisa karena sakit pinggang, kaku semua, umur ya Ci ya. Habis minum HPG, hemohim, pomegranate, ginseng, sekarang bangun tidur enteng, badan enak. Oke, pomegranate kulit halus nggak bersisik lagi. Ya ikan kali kita ya Pel ya. Sekarang sudah nggak pakai gaya ikan lagi ya. Kulit kaki pada kebas hilang, kata Anissa. Bu Caryani kulit jadi halus, pome ya. Freddy, hemohim dan ginseng berstamina prima setiap hari. Bu Eni, saya minum pome dulu kulit tangan saya kayak kulit jeruk. Keriput sekarang lebih muda. Waduh, suami berarti ngelusnya juga enak ya. Oke, vitamin C sudah banyak yang minum. Cimaria, anak saya kalau datang mens suka mampet, sakit kram perut, sekarang lancar, bebas aktivitas, nggak sakit perut, uring-uringan lagi. Benar. Jadi kalau teman-teman punya teman yang punya masalah dengan hormon, ya pomegranate sangat bagus Bapak Ibu. Tante Edo, minum hemohim pome ginseng, badan selalu sehat, jarang merasa capek, terutama yang umurnya 70 plus. Tante Edo, for your record, itu 83 tahun Bapak Ibu ya. Mas Reza, walaupun masih bisa terkena flu, tapi dengan konsumsi HPG dan vitamin C atomi, ternyata recovery-nya bisa lebih cepat. Masih belum bosan ya, saya baca lagi ya. Cimaria, teman minum vitamin C, muka cerah, segar sampai sore, sebelum minum muka kusam, kelihatan capek lelah. Nah, ibu-ibu, kalau suami pulang, dia tuh mau lihat yang segar. Jadi kalau Anda tuh mukanya kusam terus, makanlah vitamin C. Biar suami pulang melihatnya masih seger, ya. Bu Caryani, saya kemarin acara Munas di kampus UI Depok, teman-teman alumni bilang saya kelihatan fresh dan cantik. Hihi. Ya, oke. Tidak mudah flu, jarang sariawan, stamina bagus, tidak pernah sariawan, tenggorokan mulai nggak enak, awal batuk, langsung makan vitamin C, langsung batuknya jadi nongol. Betul. Setelah konsumsi vitamin C atomis setiap hari, tubuh jadi sehat dan bugar, kulit lebih cerah. Ya, Mbak Dayu, pome vitamin C ginseng, kulit kering jadi lembab, halus kencang, flu cepat pulih. Aduh, Bapak Ibu bayangin nggak sih banyak banget testimoninya. Saya 7 bulan tidak mens karena sudah masuk masa menopause, tapi perut nggak enak banget, keras, begah, makan sedikit sudah keburu kenyang.
rambut rontok, dan hot flush. Pas minum Hemohin, Pome, dan ginseng 2 kali, langsung mens lagi. Ish. Nah, probiotik. Susah BAB minum probiotik langsung rutin tiap pagi. Ada saudara saya ke dokter spesialis, dokter mengakui probiotik Atomy bagus. Saudara saya disarankan minum. Ya, oke, apalagi nih? Oke. Wah, sekali lagi terima kasih Bapak Ibu, respon-responnya seneng banget bacanya ya. Iya betul, harus panggil Ibu benar. Terima kasih udah diingat. Enak banget badan, nggak capek-capek ya. Bangun enak, sakit lutut sembuh, sejak minum HPG, vertigo nggak pernah kambuh lagi. Migrain dan vertigo, HPG langsung lenyap. Oh, 79 tahun ya Bu Yuni ya. Bu Widya. Sejak rajin minum HPG, badan jadi lebih sehat dan berasa lebih kinclong. Cihuy. Oke. Sekali lagi Bapak Ibu, terima kasih. Senang banget. Saya kembalikan beneran ke Bu Retina. Silakan. Terima kasih Bu Sylvie. Tadi udah dengerin ya Bapak Ibu, testimoniesnya luar biasa sekali ya. Jadi jangan lupa malam hari ini minum Hemohin sebelum tidur. Oke, Bapak Ibu semuanya yang ingin mendapatkan produk Atomy bisa berbelanja di website Atomy yang resmi, dia bisa di aplikasi Atomy. Nah, jangan lupa ini belanjanya di website resmi dan aplikasi resmi ya. Dengan berbelanja di aplikasi yang resminya, Bapak Ibu bisa mendapatkan poin dan garansi resmi asli dari Atomy, dan jika ada kerusakan atau tidak cocok bisa garansi uang kembali. Jadi jangan beli yang di platform lain ya, itu jangan ya Dek ya, nanti dapatnya yang palsu bahaya kita ya, malah sakit nanti. Oke, untuk nanti seperti produk yang probiotik tadi bisa dibeli di @gmall dan di aplikasi @gmall. Nah, untuk berbelanjanya nanti bisa dilihat di YouTube dari Atomy Fever. Bagaimana cara berbelanjanya ya Bapak Ibu? Kita bisa lihat dari YouTube Atomy Fever. Nah, berikut ini adalah biaya pengiriman dari Atomy di Indonesia. Bagaimana kita minimum pembelanjaannya berapa untuk mendapatkan gratis biaya kirim, kecuali untuk Maluku dan Papua. Oke, next. Nah, ini jangan lupa ya Bapak Ibu untuk memfollow Instagram Atomy Fever untuk mendapatkan info-info kegiatan kita dan berbagai produk, serta di YouTube dari Atomy Fever. Jangan lupa di-subscribe. Oke. Dan berikut adalah kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Atomy Fever. Selain acara Zoom produk malam hari ini, kita ada Zoom GSM Preview yang diadakan setiap hari Selasa jam 8 malam, serta Zoom Startup Meeting yang diadakan setiap hari Kamis jam 8 malam. Selain itu juga mengadakan event offline yang diadakan one day seminar. Nah, ini yang besok tanggal 10 ya, diadakan di Botanica Convention Hall, dan acaranya jam 6:30 malam. Dan itu ada, kalau di Bandung ada event Healthy Glow Business tadi ya, Bu. Oke. Maaf, ini yang ada di Klinik Orasio yang setiap Selasa juga jam 10 pagi. Nah, kalau event bulanan ada Success Academy yang bulan September ini nanti akan ada di tanggal 27 sampai 28 September. Yang ingin mendapatkan tiket segera menghubungi upline ya atau pengundangnya, karena ini tiketnya sekarang war seperti tiket konser, jadi jangan sampai kehabisan ya Bapak Ibu. Oke, nanti silahkan menghubungi pengundangnya. Oke, Bapak Ibu, demikian Zoom bedah produk kita malam hari ini. Semoga Bapak Ibu mendapatkan informasi yang berharga dan bermanfaat. Kami segenap tim Zoom produk malam hari ini mengucapkan terima kasih yang sudah bergabung dan atas partisipasinya, dan mohon maaf jika ada salah kata dan dalam penyampaiannya. Sampai bertemu lagi di Zoom produk selanjutnya dengan materi produk yang menarik dan event-event Atomy Fever lainnya. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum. Bu Retina. Bye. Terima kasih Tina. Terima kasih, Terima Bu kasih. Retina. Terima kasih, Terima Bu kasih, Bu Retina. Sil. Bye. Terima kasih. Selamat malam. Bye.